Setuju? Mulai hari ini mulai katakan mudah, mudah, mudah. Tidak ada yang mustahil. Bisa, sukses. Tepuk tangan sekali. Kalau itu ya, tiap hari mengatakan aku sakit, sakit, matilah. Setuju? Sehat, sehat, sehat. Panjanglah umurnya. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, setuju ya? Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Yang ini yang saya mau katakan. Kondisi jangan disalahkan. Kondisi memang sudah begitu. Makronya sudah begitu. Tergantung sudut pandang kita aja. Sekarang saya mau tanya nih, kalau masuk properti, saingannya lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan dengan dulu? Lebih sedikit sekarang. Karena orang wait and see. Dia tunggu, dia mau lihat dulu. Jika kamu bangkit duluan, kamu menang. Setuju ya? Dia lagi tidur, kamu bangun. Dia lagi bangun, kamu lari. Dia lari, kamu naik motor. Dia naik motor, kamu naik mobil. Dia naik mobil, kamu naik helikopter. Kamu masih menang. Tepuk tangan sekali lagi. Setuju? Kita melangkah, orang Padang mengatakan, sebelum orang memikirkan. Setuju? Jangan jadi follow, me too. Aku juga ikut. Kapan kamu menjadi seorang orang hebat? Setuju? Lakukan sesuatu. Just do it, kata Nike. Maka kamu akan dapat just do it. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau just do it, maka dapat just do it. Oke? Setuju? Ya, oke, udah mulai senyum. Saya senang lihat gini. Orang yang senyum-senyum gini lah yang banyak berkahnya. Iya, setuju ya? Cari pacar yang senyum-senyum. Jangan cari pacar yang mukanya tiada apa bagimu. Benar ya? Bului kita nanti, benar ya? Oke, baik, Bapak Ibu. Saya akan coba memulainya. Tahu nggak? Indonesia negara kedua terbaik untuk investasi setelah Filipina, ya. Dan jangan lupa, kedepannya sasaran pengembang kepada milenial. Kenapa milenial? Karena milenial itu harus diberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk memiliki properti. Kalau tidak, milenial tidak sanggup lagi membeli properti kedepannya. Properti akan mahal. Paling akhirnya dia dapat FLPP, fasilitas likuiditas perumahan aja. Dia tidak bisa dapat rumah yang lebih baik karena mahal. Asing sudah bisa beli properti di Indonesia, jangan lupa itu. Setuju? Setuju? Kita di Batam, kita sudah buka. Asing sudah bisa beli, kita mulai duluan. Hanya dengan ada paspor aja sudah bisa beli properti. Tepuk tangan sekali lagi. Dulu peraturannya sedikit LGBT. Tahu LGBT? Lesbian, gay, bisex, transgender. Maksudnya peraturannya banci, oke? Tahu nggak Bapak Ibu? Peraturannya banci. Harus ada KITAS, harus ada NPWP, harus ada ini itu tuh. Bagaimana asing bisa beli, ya kan? Saya mau nanya, Bapak punya uang bisa beli properti di Malaysia nggak? Bisa. Bisa beli properti di seluruh dunia nggak? Bisa. Nggak diminta pajak kamu. Indonesia semua diminta, orang asing pucet, benar? Dia nggak kerja di sini, bagaimana punya NPWP, benar ya? Bagaimana dia nggak kerja di Indonesia, bagaimana punya KITAS? Sekarang pemerintah sadar bahwa asing boleh beli properti di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia. Tepuk tangan sekali. Saya mau tanya, kalau orang asing beli properti di Indonesia, takut gak dia beli? Gak usah takut. Dia gak bisa bawa pulang itu properti. Kecuali dia bangsa keong. Datangnya bawa rumah, pulangnya bawa rumah. Oke? Keong itu. Singapura gitu kecil. Apakah dia takut orang asing beli propertinya? Enggak. Benar ya? Itu aja. Tapi kalau orang asing masuk di Indonesia, semua beli properti di Indonesia, ekonomi bangkit gak? Bangkit. Ya makan, kebutuhannya, semua di Indonesia. Bahkan dia cari istri di Indonesia. Amin, amin. Gak apa-apalah, udah zaman globalisasi begini. Setuju?
Yang belum berumah tangga ya syukurlah. 169 negara bebas visa masuk Indonesia, benar? Tinggal kau pilih 169 negara, bangsa apa yang kau mau, oke? Tepuk tangan dulu dong. Ntar lagi dilihat di Surabaya 169 negara masuk loh nih. Tinggal kau pilih mau bangsa apa, ya? Minimum perbaiki turunanlah kita. Setuju? Jangan kawin terdekat, agak jauh supaya anaknya pinter, oke? Anaknya cantik, benar ya? Minimum bisa jadi bintang sinetron, oke? Bintang sinetron tuh harus ada mixnya, betul ya? Amin. Oh, ada yang senyumnya agak susah saya lihat karena sudah berumah tangga. Yang sudah berumah tangga nggak ada harapan lagi. Yang belum maksud saya, oke? Atau anak-anak kita. Tepuk tangan sekali lagi. Ayo lebih semangat lagi. Oke, baik Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa pengembang saatnya sasar milenial. Karena milenial itulah yang dibutuhkan, mereka adalah rumah. Tahu gak milenial sekarang? Nggak mikir beli rumah lagi, sayang. Milenial sekarang, zaman now, yang ada makan-makan aja. Mohon maaf dari batin. Makan-makan aja, FMB yang hebat, benar ya? FMB yang makan itu semua milenial, semua zaman now. Habis duit dia gak peduli, yang penting makan enak, oke? Betul? Kita lihat milenial sama zaman now, yang ada traveling, jalan-jalan aja ke luar negeri, walaupun belum punya rumah, benar? Zaman bapak ibu dulu, yang penting punya tanah, punya rumah dulu, benar ya? Jalan-jalan belakangan, sehingga lupa jalan-jalan. Tepuk tangan sekali lagi. Itu nggak boleh. Setuju? Lupa beli mobil untuk nikmati. Setuju? Lupa beli yang lain-lain, benar ya? Anak muda sekarang mana peduli dia. Rumah sewa pun tidak apa-apa, benar ya? Tapi saya ingatkan sekali lagi, jangan paksakan anak kita tinggal di rumah mertua, oke? Nggak baik, mertua sama menantu gak pernah cocok. Kalau cocok sinetron habis. Coba lihat televisi berapa siaran, puluhan siaran, semua sinetronnya menantu dengan mertua berantem terus. Maka properti laris manis supaya tidak tinggal serumah, tambah beli sama Pak Pak Andri 2 rumah. Gak usah jauh-jauh, mertua dengan menantu sebelah-sebelah, asal jangan sepintu, oke? Kalau satu pintu berantem, oke? Setuju? Karena lahirnya dalam waktu yang berbeda. Kita lahir di zaman generasi yang berbeda. Kita baby boomer, baby bus, yang hidupnya sekarang bangunnya jam 4 pagi. Jadi Bapak Ibu kalau jam 4 pagi, jam 5 bangun pagi, jangan mengatakan Bapak Ibu rajin. Memang orang yang di atas 50, jam 4, jam 5 sudah bangun sendiri, oke? Artinya sudah mulai masuk 40, 50, tepuk tangan sekali lagi. Ya, Bapak Ibu benar ya? Jadi kalau Bapak Ibu lihat tuh, Bapak Ibu bangun jam 5 pagi, berarti umur Bapak sudah menuju ke 50. Oke, bayangkan Bapak Ibu, yang generasi milenial itu menantumu, ya, generasi zaman now bangunnya jam 12 siang. Bagaimana mertua dan menantu bisa cocok, benar ya? Maka sebaiknya jangan satu rumah, beli 2 rumah. Satu untuk mertua, satu untuk menantu. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, betul itu betul. Oke, saya kepingin memberitahukan begini. Kenapa milenial ini susah mendapatkan rumah? Karena harga rumah sebentar lagi naiknya gila-gila. Setelah selesai ini kabinet susun, properti akan naik. Ya, jadi Bapak Ibu kalau syukur hari ini kalau ada properti yang ditawarkan, sikat, benar ya? Apa tadi Pak? Sikat, ya kan? Baik Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Indonesia tadi saya katakan 20 negara country yang terbaik untuk investasi. Yang pertama Filipina. Yang kedua Indonesia. Hebat ya Indonesia ya. Nah, semua negara nanti akan datang, bangsa-bangsa akan beli properti di Indonesia. Maka properti Indonesia akan naiknya gila-gila, oke? Saya berdasarkan data ya, saya tidak hanya ngomong-ngomong. Indonesia, Filipina ya. Dan kemudian Indonesia menjadi pasar yang luar biasa. Indonesia akan menjadi 4-5 besar ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kalau kita lihat kembali, ekonomi kita tidak baik itu di tight money policy, TMP. Dulu namanya TMP, tight money policy, atau disebut
taman, makam, pahlawan. Betul. Pahlawan bisnis, makam dimakamkan semua. Benar? Itu type money. Ini di tahun ini. Udah lewat gak tahun ini? Nah, sekarang nggak usah lihat ini lagi. Sekarang masuk easy money policy, EMP. Sekarang uang beredar banyak. Bapak Ibu lihat nanti, uang beredar di Indonesia setelah ini akan hebat. Nanti naik ke 4 point, mulai dari bawah sampai ke lift, sampai ke ruang lift. Lantai semua uang. Tepuk tangan sekali. Gak yakin nih, tepuk tangan lebih meriah. Kenapa? Karena kita lihat kembali inflasi sekarang sudah rendah. Betul ya? Ekonomi kita lihat nih, suku bunga juga sudah rendah. Kemarin baru diturunkan Bank Indonesia. Reponya bunganya dari 6 jadi 5,5. Saya kasih tahu. Sekarang bunga kita 5,5%. Seumur-umur saya pernah jadi pimpinan bank. Tahu gak Bapak Ibu? Tahun 98 suku bunga pernah 75%. Sekarang tinggal 5,5%. Murah amat. Betul atau betul? Dulu kalau suku bunga 2 tangan 2 kaki gak cukup, nah. Sekarang 1 tangan aja. Maksud saya supaya lihat kakiku. Sepatu baru, ya kan? Itu maksudnya. Oke? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ini dia, ya. Suku bunga sudah rendah. Kemudian kita lihat harga properti, orang ambil kredit semua. Properti loan kredit akan naik. Ambil KPA aja. Ambil KPA. Ambil aja. Selama bank masih percaya kita, sikat. Nekat ambil. Oke? Kalau kamu nggak ada kredit, berarti kamu kurang dipercaya. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang tidak punya kredit kurang dapat dipercaya. Setuju ya? Oke. Baik, Bapak Ibu, property business will also increase. Harga properti akan bisnisnya bagus dan harganya akan naik. Nah, ini akan terjadi. Sebenarnya di 2019 akhirnya akan kelihatan terjadi. Inilah kita lihat makronya. Hebat gak? Pertanyaan saya 2019 masih ada 3 bulan kan? Mau gak ambil kesempatan dalam 3 bulan ini? Yang mau angkat tangannya. Angkat tangannya. Oke. Angkat tangannya. Saya kembali ulangi sekali lagi. Lipat tangannya coba. Dalam keadaan lipat tangan. Oke, lipat tangan begini. Saya mau lihat tuh. Yang di atas ini jempolnya tangan kiri atau tangan kanan? Tangan. Ada yang kanan, ada yang kiri ya. Tidak apa-apa, tidak beda-beda memang. Tuhan ciptakan kita beda-beda. Yang di tangan kanan berarti kamu pakai otak kanan. Yang di tangan kiri berarti kamu pakai otak kiri. Siapa yang kiri angkat tangannya? Itu seperti saya. Hitung-hitungannya pinter. Matematikanya oke. Orangnya pikirnya jangka pendek aja. Betul? Siapa yang di tangan kanan? Nah, itu banyak hayalan. Banyak melamun. Karena terlalu banyak melamun, pikirnya panjang amat ambil keputusannya. Lama ambil keputusan. Suruh beli properti dia pikir sampai orang muda untung dia gigit jari. Benar ya? Gak baik juga itu. Betul atau betul? Dia suka seni, ya? Suka musik, benar ya? Suka warna, ya? Yang paling gak enaknya suka melamun, pikirnya panjang. Apa yang dibilang Pak Matis itu benar atau benar? Dia pikir orang udah untung dia gigit jari, oke? Nah itu dia, otak kanan dan otak kiri. Gak mungkin ya dirubah. Jangan kau pindah sebentar kiri sebentar kanan. Setiap kamu lipat pasti ada di kiri atau di kanan. Gak bisa dirubah. Kamu sebentar dibilang kiri, sekarang saya rubah kanan. Gak biasa. Tuhan kita hebat. Dia ciptakan kamu berbeda-beda. Tepuk tangan sekarang. Siapa yang mau sukses? Katakan saya. Betul gak kata-kata saya tadi? Betul. Kalau gak betul, cek. Berarti kamu main-main tangan tadi. Oke? Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat kembali lagi. Oke, kita lihat nih ya. 2019 is the time to invest. Ini waktunya beli. Buy. Beli. Jangan mengatakan, Pak, saya sudah punya properti. Beli lagi.
beli lagi. Setuju? Nanti kamu akan lihat, wah luar biasa nih. 2021 jual. Bapak Ibu, siapa yang punya dolar? Angkat tangannya. Jual itu dolar. Ngapain pegang dolar? Saya hanya kasih tahu, dolar sebentar lagi akan lemah. Rupiah akan kuat. Tepuk tangan sekali. Jual dolar. Jangan lupa, jangan pegang rupiah juga, gak bagus. Beli properti. Pegang rupiah juga kena inflasi. Setuju? Setuju? Beli properti. Nanti di 2021 properti baik, harganya tinggi amat. Di sini jual properti Anda, beli kembali dolar. Dolar itu kita bisa dapat jauh berapa kali lipat daripada yang kamu jual tadinya. Tepuk tangan sekali lagi. Jamin. Jamin pasti. Kalau mau dengar saya. Kalau Mas sekarang lagi bagus, lagi kuat, tapi jangan lupa, emas itu susah disimpan. Bapak simpan di mana? SDB. Bayar nggak? Masuk 3 kilo, 3 batang, keluar 3 batang. Nggak bisa keluar 6 batang, oke? Kalau bisa keluar 6 batang, tolong kasih tahu saya bank mana SDB-nya. Saya juga mau. Saya pernah beli 3 batang, Pak. Kenapa saya sebut 3 batang? Waktu krisis 98, saya beli 3 batang. 2 kilo saya taruh di kantong kanan saya. 1 batang saya taruh di kantong kiri saya. Tahu nggak? Walaupun saya pakai cashback, melorot celana. Sebabnya itu barang susah disimpan. Akhirnya orang tua simpan di mana? Di bawah ubin. Dan dia gali bawah ubin, dia tanam itu di bawah ubin. Ya, jangan lupa tanah di Indonesia lagi likuifaksi, artinya bergeser jadi tetangga punya. Tepuk tangan sekali. Betul atau betul? Atau dia lupa kasih tahu anak istri. Ingat, zaman dulu orang sakit masih bisa tulis wasiat, ya, masih dikasih tahu anak saya punya ini. Sekarang nggak, tiba-tiba kalau dipanggil Tuhan jantungnya tak, baru mau bilang masalah ada mas dipakai Tuhan. Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Lupa kasih tahu anak istri ada emas di bawah. Kemudian rumahnya dibongkar, gali fondasi, tukang gali fondasi masuk 1 hari aja, besok gak masuk karena dapat harta karun. Saya tanya, betul atau betul? Betul. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, beli saham. Saham bisa naik, bisa turun. Betul ya? Gak bisa naik terus, naik turun. Saya tanya teman-teman saya main saham dari awal sampai akhir, kalau di rata-rata pasti semua rugi. Dan hati-hati, kenapa anak muda banyak sakit jantung? Karena main saham. Tiba-tiba sahamnya jatuh, tak, innalillahi juga. Oke, yang terbaik adalah simpan properti. Setuju? Setuju? Tepuk tangan, kita tidak perlu bahas. Apa mau apa saya kasih tahu, oke? Bapak Ibu, mari kita lihat kembali 2021 itu properti akan bangkit dengan luar biasa. Properti itu saya katakan mirror. Ini yang terjadi di sini akan terjadi di sini. Jangan lupa. Up down, up down, up down, up down. Saya ulangi sekali lagi. Setiap krisis itu 3-5 tahun aja balik lagi. Coba lihat 98 krisis kan? Boleh minta tangannya diangkat semua? Ya. 98 krisis. Ayo, 99 2001 properti bangkit. Tepuk tangan sekarang. Tahu nggak krisis 98? Eksodus orang. Benar ya? Ada yang berangkat ke Singapura, ada yang berangkat ke Amerika, ada yang berangkat ke Malaysia, ada yang berangkat semua. Ya, tahu nggak Pantai Indah Kapuk dulu? Tahu Pantai Indah Kapuk? 400 meter baru jual 200 juta. Karena orang nggak punya harapan lagi, no hope given. Siapa yang mau beli 200 juta? Sekarang tahu nggak yang 400 meter berapa? Harganya 1 meter 40 juta. Sekarang menjadi 16 miliar. Ya, oke. Baik, setelah 10 tahun terjadi krisis lagi. 2008, krisis kan? Subprime mortgage. The Federal Reserve menaikkan suku bunga. 2 jadi 4. Seluruh dunia gagal bayar semua KPR. Benar? Semua susah.
Bahkan Indonesia kredit dikunci semua. Kredit-kredit yang ada plafon dikunci semua. Tidak dikeluarkan kredit. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, properti pada saat itu lesu banget. Ya, saya masih ingat, saya pernah jual properti di Podomoro, ya, di Center Park, ruko 1,8 miliar. Saya sendiri nggak beli. Hanya 3 tahun kemudian. Ayo sama-sama angkat tangan lagi. 2008 krisisnya, 2009, 2010, 2011, harga ruko itu jadi 18 miliar. Oke? Pakai kalkulator merek apapun, kalkulatornya panas. Pakai hitungan apa bisa ratusan ribuan persen, bingung. Benar ya? Ini terjadi. Ayo, kita lihat lagi 10 tahun kemudian, 2018. Terjadi krisis juga. Benar ya? Perlambatan ya? Boleh angkat tangannya? Sebenarnya krisisnya terjadi mulai 2014. Ya, kita hitung dari 2015, 16, 17, sebenarnya 18 itu bangkit. Tapi karena politik, maka 2019 baru bangkit. Nanti Bapak Ibu lihat, sekarang beli, sebentar lagi bangkit, harganya berlipat-lipat. Tepuk tangan sekali lagi. Jangan kelolosan lagi kali ini. Oke? Setuju? Baik Bapak Ibu, kenapa saya katakan jangan lolos? Bapak Ibu akan lihat nih, properti itu down dari 2014. Sampai 2018 mestinya naik. Naik ke 2019, sekarang baru akan naik. 2020, 11, sampai kapan nih? Kalau boleh ditarik, teruskan. Kalau 4 point nggak klaim saya pakai spidol tarik sampai sini, oke? Naik terus sampai 2030, tepuk tangan sekali lagi. Karena 2030 Indonesia menjadi 5 besar negara di dunia, loncat dari urutan ke-16 menjadi 5 besar. Tepuk tangan lebih meriah. Dahsyat, dahsyat. Percaya? Belum percaya? Oke, saya buktikan lagi. Hot topic. 13 poin ini saya kasih tahu. Relaksasi LTV. Sekarang rumah pertama, rumah kedua, bahkan rumah selanjutnya bisa 0% loh DP. Dulu nggak boleh. Sebelum ini adalah rumah pertama DP-nya 30, rumah kedua 40, rumah ketiga dan selanjutnya 50. Sekarang bisa 0%. Coba lihat Bank Indonesia lakukan apa? Peraturan Bank Indonesia yang terbaru tentang LTV, loan to value, sangat positif. Selain DP bisa 0, bisa jual rumah inden, juga bisa support investor sampai rumah kelima. Dahsyat? Dahsyat. Oke ya, itu yang pertama ya. SBI, Sertifikat Bank Indonesia, sudah diganti repo. Dan bunga repo sudah diturunkan kemarin dari 6 jadi 5,5%. Murah atau murah? Ingat, musuh properti adalah suku bunga. Suku bunga rendah, setiap penurunan 1% aja suku bunga, properti akan naik penjualan 5%. Kecepatannya. Dari 20% jadi 5,5%, berarti turun 4,5%. Larinya berapa kencang sebentar lagi. Dari situ bisa buktikan. Kemudian kita lihat nilai tukar rupiah semakin kuat, maka saya suruh jual dolar itu. Oke? Jangan katakan Pak, dolar nanti akan seperti dulu. Nah, saya kasih tahu. Nih, mari kita lihat. Coba kita lihat. Dolar dulu 987 ya. Maaf. 97 sempat 3020, jatuh sampai 16.000. Benar? Ya. Tapi dia kuat kembali 7.000. Iya kan? Sekarang ada di ujung-ujung. Turunnya dikit. Nanti dia akan naiknya kuat. Maka jangan pegang lagi itu dolar. Setuju? Punya uang asing, jual semua. Jangan lupa beli properti. Semua jadi dijual. Walaupun yuan, ya. Walaupun orang kita katakan mamang, Cina akan hebat. Tetapi jangan pegang terlalu banyak lah. Aku cinta produk Indonesia. Setuju? Setuju? Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan sebentar. Saya waktunya tinggal 1 menit katanya. Program investor yang baik di seluruh Indonesia. Betul atau betul? Semua akan tembus. Nanti kita dari Jakarta ke Surabaya, sebentar aja nyampe. Setuju?
Bahkan kemana-mana, ke Bali pun cepat sampai. Ya, tadi saya ketemu CT. CT bilang besok dia mau ke Solo. Dia bilang, Bapak biasa naik private jet. Saya mau coba dari Surabaya ke Solo. Seperti apa dekatnya sekarang? Ya, nanti semua pakai mobil loh. Ya, ada yang nggak mau pakai mobil, lari-lari juga bisa. Oke, baik, saya lanjutkan. Mari, Bapak Ibu, mari kita lihat. Komoditi sudah terkoreksi semua. Sawit, karet, ya udah terkoreksi, apalagi batu bara. Nikel sudah boleh sekarang, asal punya smelter, punya pabrik. Oke, sudah bisa. Nah, ini terkoreksi semua. Isi manipulasi, nah saya katakan, uang akan beredar di Indonesia banyak sebentar lagi. Ya, ingat nih, hebat loh Indonesia. Oke, uang banyak nanti. Sekarang uang sedikit, senyum aja, uang datang banyak nanti. Maka kalau kamu senyum, muka kamu banyak hokinya. Kalau udah banyak hoki, banyak hopengnya. Kalau sudah banyak hopeng, banyak hepengnya. Dari Medan dikirim hepeng sama kamu. Tepuk tangan sekali lagi. Setuju Bapak Ibu? Mari kita lihat kembali, warga negara asing sudah dapat memiliki properti di Indonesia sampai 80 tahun. Cukup gak 80 tahun? Cukup ya? Cukup lah 80 tahun ya. Kelamaan juga udah ya. Ya 80 tahun orang asing cukup, hanya orang Indonesia juga gak cukup. Kayaknya hidupnya lama. Orang asing, dia hanya pikirkan one generation ke bawah. Dia tidak pikir ke atas, dia pikir ke bawah. Anak, istri, suaminya aja. Nanti begitu anaknya turun ke bawah, dia gak pikirkan yang di atas. Beda dengan Indonesia. Orang Indonesia pikirkan sampai 7 turunan, oke? Betul ya? Suatu hari saya di Singapura, ada seorang bapak, dia gendong satu orang anak umur setahun. Dia tahu saya orang properti, kan muka saya properti banget. Dia tanya saya, Pak, ini Singapura ini cuma title-nya itu, leasehold-nya itu cuma 99 tahun. Saya tanya mereka 99 tahun, mereka gak bisa jawab. Setelah 99 tahun bagaimana? Saya bilang, iyalah, mana bisa dia jawab. Karena propertinya belum sampai 99 tahun. Termasuk Singapura belum sampai 99 tahun. Gimana dia jawab? Ya, saya tanya nih, ini saya tanya Bapak deh. Setelah 99 tahun Bapak ada di mana? Dia juga nggak tahu lah, nggak ada di mana, nggak tahu lagi, udah nggak ada lah. Oke, cucu Bapak umurnya berapa? 1 tahun. Setelah 99 tahun, cucu Bapaknya ada di mana? Ya sudah nggak ada. Ngapain Bapak pikir panjang? Orang Indonesia kan gini, belum beli mobil aja sudah tanya mobil ini gampang dijual nggak? Benar ya? Saya tanya Bapak Ibu, kalau suka mobil itu pakai aja, beli aja nikmati hidup.